Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah sholawat dan salam kita haturkan kepada keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersholawat kepada beliau sehingga kita diakui sebagai umatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. DWP Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan yang mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana di saat beliau lagi melakukan ta'aruf di Gua Hiro. Ayat yang pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan dan juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi seseorang mau membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan, maka pahala yang akan dilipat gandakan adalah 10 kali lipat di setiap hitungan hurufnya. Misalnya adalah huruf dalam ayat Alif Lam Mim, maka 3 huruf ini akan mendapatkan pahala 30 kali lipat. Sebenarnya keistimewaan dari Al-Quran ini banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama adalah menjadi pedoman, petunjuk dan rahmat bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. Artinya adalah Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Lalu yang kedua adalah Al-Quran ini sebagai obat, syifa bagi manusia. Terdapat dalam surat seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang ketiga, menjadi pemelihara. Di Al-Quran ini adalah sebagai pemelihara dan mempertahankan martabat, harkat dan derajat manusia. Seperti yang terdapat dalam surat At-Tin ayat 6, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah sebagai pelajaran dan penerangan bagi manusia, di mana dalam firman Allah dalam surat Yasin yaitu ayat ke-69 dikatakan bahwa
dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang sudah jelas. Itu menurut firman Allah dalam surat Yasin ayat 69. Keistimewaan lagi dari Al-Quran ini adalah yang kelima, sebagai solusi, jalan keluar dari masalah yang muncul di masyarakat, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Yang artinya adalah, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah ceramah singkat kepada yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu berusaha dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman seumur hidup kita, sehingga Allah ridha dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal sa'imin. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, itu datangnya dari diri hamba sendiri, dan apabila ada kebenaran yang datang, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.